Halo guys, selamat malam. Ya, oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas langsung berkaitan dengan pixel TikTok Ads, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan pixel TikTok Ads itu? Ya, pixel TikTok Ads adalah, ini saya rangkum teman-teman semua, yaitu kode yang ditempatkan di situs web untuk membantu Anda, teman-teman semua, menemukan pelanggan baru, mengoptimalkan campaign iklannya, dan mengukur kinerja campaign iklan kamu. Jadi istilahnya memang nanti pixel ini dalam bentuk JavaScript ya, biasanya nanti ditempatkan di header di web landing page kamu atau di website kamu. Ya, kita lanjutkan, apa sih fungsi dari pixel TikTok Ads? Oke, ini saya rangkum teman-teman semua. Oke, yang pertama adalah pelacakan konversi, teman-teman. Pelacakan konversi itu adalah pelacakan, ya istilahnya nanti TikTok mencarikan orang-orang yang doyan beli di platform TikTok gitu. Apa sih lebih jelasnya yang dimaksud itu? Oke, pixel TikTok Ads adalah memungkinkan untuk melacak dan mengukur konversi yang terjadi di platform TikTok setelah seseorang melihat atau berinteraksi dengan iklan Anda. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui efektivitas campaign iklannya dan mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan data yang diperoleh. Jadi memang nanti dengan adanya kode pixel TikTok ini, TikTok Ads ini, jadi teman-teman nanti bisa mengukur dan dapat memiliki sebuah data yang valid di mana untuk mengukur kinerja campaign iklannya gitu ya. Kemudian apalagi yang berikutnya, retargeting. Nah, apa sih yang dimaksud dengan retargeting? Yaitu dengan menggunakan pixel TikTok Ads, kamu dapat membuat daftar pengguna yang telah berinteraksi dengan iklan campaign kamu gitu ya, seperti mengklik tautan atau menonton video. Kemudian Anda dapat menggunakan daftar ini untuk menyasar ulang pengguna tersebut dengan iklan yang relevan dan spesifik, meningkatkan peluang untuk konversi. Jadi mungkin ada istilah gini teman-teman ya, mungkin istilah dulu itu kalau seseorang melihat iklan yang sama selama 7 kali, tingkat konversinya adalah sangat tinggi biasanya. Jadi dia akan diulang-ulang. Nah, pixel ini adalah fungsinya seperti itu teman-teman semua. Jadi kadang kalau kita menyasar satu orang atau menyasar target audiens kita, itu nggak cukup untuk misalnya penayangan 1-2 kali gitu. Jadi rata-rata daya ingat untuk manusia itu rata-rata cuma berapa detik ya teman-teman semua. Jadi kalau itu diulang-ulang terus, dia akan lebih penasaran. Nah, fungsinya pixel itu seperti itu teman-teman. Jadi nanti dia akan secara algoritma melihat orang-orang yang memang mengeklik iklan kamu dan tertarik dengan produk kamu. Nah, itu nanti bisa di retargeting kemudian. Oke, kemudian adalah optimasi campaign iklan. Apa yang dimaksud tersebut? Itu adalah membantu memahami perilaku pengguna atau audiens kita, termasuk tindakan yang mereka ambil setelah melihat iklan gitu ya. Mungkin Anda dapat menggunakan data ini untuk mengoptimalkan campaign iklan seperti mengubah penargetan, mengatur penawaran, atau menyesuaikan konten iklan untuk meningkatkan efektivitasnya. Jadi optimasi campaign iklan ini lebih simpelnya adalah kita melihat data, kemudian kita sesuaikan budget yang kita keluarkan apakah sudah sesuai dengan misalnya KPI, Key Performance Indicator yang kita inginkan. Misalnya contohnya dari jangkauannya, kemudian per 1000 impresinya itu kita keluarkan budget berapa rupiah, kemudian antara perpindahan orang yang ngeklik tautan ke landing page atau ke website itu berapa persen, ataukah cuma memang klik-klik doang tidak mau masuk ke landing page atau ke WhatsApp Anda dan sebagainya. Itu bisa dibaca di dalam dashboardnya. Kemudian berikutnya adalah pemantauan kinerja campaign iklan. Hampir mirip ya teman-teman semua ya. Jadi nanti biaya pertindakannya itu berapa, kemudian disesuaikan dengan return on investment-nya dan mengevaluasi kesuksesan strategi pemasaran. Jadi misalnya nih dalam 1 hari, 2 hari atau 3 hari kok jangkauannya kecil, kemudian tidak ada yang tanya di WA atau mungkin tidak ada data yang masuk ke landing page. Nah, itu mungkin ada yang bermasalah, entah itu di settingan iklannya atau memang tidak menyasar kepada orang-orang yang tepat gitu ya.
Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, optimasi perilaku audiens. Jadi memang dapat membantu kita memahami perilaku audiens di situs web kita setelah mereka berinteraksi dengan iklan TikTok. Misalnya dia klik di WhatsApp-nya, dia klik ke WhatsApp kita, kemudian dia konten seperti apa yang dia suka, ataukah mungkin dia lebih suka ke penawaran harga kita, dia lebih suka ke testimoni kita dan sebagainya. Itu semua bisa kita ukur di dalam dashboard. Jadi teman-teman, ini adalah secara gambaran ya. Jadi pixel itu seperti apa, kemudian nanti kita akan langsung praktek membuat pixel TikTok Ads gitu ya. Jadi kita praktek sampai nanti pixel itu benar-benar sudah tertanam di website atau landing page kita. Oke guys, teman-teman semua, jadi kita langsung ini ya, praktek gimana caranya kita buat kode pixel di dashboard ads TikTok atau TikTok for Business. Jadi teman-teman kemarin yang sudah saya buat video yang berkaitan mendaftar akunnya, kan sekarang sudah punya akunnya. Jadi kita langsung menggunakan yang Ads Manager aja teman-teman ya. Saya kebetulan sudah punya, ini saya klik aja. Oke, kemudian kita langsung klik custom mode aja. Oke, kemudian teman-teman bisa masuk ke aset ya. Di sini aset, kan ini ada dashboard, campaign, aset, reporting, aset, kemudian di event. Oke. Event, kemudian kita web event ya, karena kita menggunakan website. Manage. Oke, create pixel. Yes, ini kita kasih nama, misalnya kita add v pixel gitu ya. Contoh saja teman-teman. Kemudian kita di TikTok pixel, kemudian next, nama, kemudian connection methodnya, kemudian kita pilih TikTok pixel, kemudian next. Nah, ini ada manually install pixel codes dan automatically. Jadi kita pilih yang manual aja ya teman-teman ya nanti ya. Oke, kemudian setup web event with TikTok pixel. Jadi ada event builder sama custom code. Kita pilih yang custom code aja teman-teman. Kemudian next. Nah, ini kita sudah punya nih kode JavaScript gitu ya. Kode pixel kita yang akan kita tanamkan di header web kita atau di builder WordPress kita, di web kita atau di landing page kita. Daripada nanti kita lupa atau apa, kita bisa email aja. Jadi nanti kode pixel kita ini akan tersimpan di email kita ya. Kita email aja ke sini, nanti misalnya ke email ya, .skincare@gmail.com. Nah, kita kirimkan ya kode kita ya, jadi aman. Kita nanti sewaktu-waktu bingung cari kodenya, kita tinggal lihat di email kita. Oke, kemudian kita masuk ke ini teman-teman ya, ini kita copy dulu, kemudian kita masuk ke builder kita. Kebetulan saya menggunakan WordPress ya, macam-macam, ada mungkin yang teman-teman ada yang suka pakai Berdu, ada yang suka dan sebagainya. Saya menggunakan WordPress yang lebih memang mudah dan banyak yang menggunakan. Kemudian karena kita secara manual untuk tanam pixelnya di headernya web kita, kemudian kita membutuhkan pluginnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman di WordPress ini kita masuk ke plugin, kemudian ke add new plugin, kemudian add new ya. Oke, kita cari yang header footer code manager atau mungkin HFCM aja gitu. HFCM gitu ya, header footer code manager. Nah, ini ya header footer code manager, kemudian kita install. Oke, kemudian kita aktifasi ya teman-teman ya.
Yes, kita sudah aktifasi, kita cari pluginnya Pixelcat, kemudian kita cari yang header footer code manager. Ini sudah terinstall, kemudian kita cari di sini teman-teman, header footer code manager all snippets. Oke, kemudian kita add new. Yes, kita misalnya kita tulis saja TikTok Pixel FV TikTok Pixel ya. Kemudian kodenya di HTML aja, site wide, ini nggak usah dirubah-rubah teman-teman. Kemudian kita pastekan di sini teman-teman. Nah, ini kita pastekan ya. Oke, save. Kita tunggu. Yes, sudah tertanam ya teman-teman ya. Nanti kita cek ya, kita cek di ininya, di apa? Oke, kita masuk ke sini lagi, kemudian kita next teman-teman ya. Yes. Nah, kemudian kita install namanya Pixel Helper-nya. Ya, TikTok Pixel Helper ini mirip dengan Pixel Helper-nya punyanya Meta atau Facebook Ad. Nih saya sudah punya kayak gini ya, Meta Pixel Helper. Nah, ini TikTok mengeluarkan juga. Kemudian kita coba install aja langsung ya. Yes, kita coba install langsung. Ini untuk kita mengecek apakah memang kode kita sudah tertanam betul gitu dan membaca. Oke ya, sudah tertanam ya. Ini dulu ya, kita sematkan. Yes, ini TikTok Pixel ya. Oke, sudah complete setup. Cek dulu teman-teman. Yes, karena belum go to test event, coba kita tes event. Oke. Yes, overview. Karena belum ada yang ini ya, belum ada yang masuk, kita coba masuk aja misalnya FV Beauty, misalnya ke web kita ya. beauty.my.id misalnya ya, ini web yang kita tanam tadi, apakah membaca nih TikToknya. Nah, ini baca kelihatannya dia. Nah, ini baca ya, jadi 1 pixel found on FB Beauty My ID page view. Nah, ini dia membaca teman-teman bahwa memang ada yang mengunjungi di landing page kita atau web kita. Itu siapa sih? Itu page URL-nya kita cek. Oke. Ini berarti sudah masuk teman-teman, sudah berhasil bahwa kita untuk setting pixelnya. Oke teman-teman, setelah saya scrolling, kemudian saya tes dari beberapa browser, akhirnya pixelnya terbaca nih ya, bahwa ada page view, orang yang membaca berkunjung ke web kita. Kemudian setelah datanya statistik event funnel statistik yang muncul seperti ini, kemudian teman-teman bisa lanjut ke add eventnya. Kita buat peristiwanya, setting peristiwanya atau eventnya. Kita klik di sini, kemudian TikTok Pixel. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut ke manually install pixel code, hampir sama kayak yang pertama tadi. Kemudian ini yang setup web event with TikTok Pixelnya, yang pertama kan itu custom code ya, kita pilih custom code. Nah, ini kita pilih yang event builder yang saat ini. Next. Nah, oke. Prosesnya bersama, kemudian kita hiraukan aja, kemudian kita next. Oke, kemudian saya mau mendeteksi atau men-tracking button-button di
atau tombol di landing page saya, jadi yang terbaca di datanya. Kemudian kita paste aja atau kita klik add web element, kemudian kita masukkan di websitenya, landing page-nya atau websitenya kita masukkan. Kemudian kita klik. Oke, kemudian kita klik ini ya teman-teman, element section. Nah, sampai keluar biru-birunya seperti ini. Oke. Karena saya one page click untuk call to action-nya atau setiap orang mengklik itu akan menuju ke satu call to action atau satu button yang utama. Jadi saya mau settingkan di situ aja. Jadi misalnya teman-teman mau baca nih, mau beli yang ini, kemudian saya tertarik pilih paket, setelah klik dia tetap nanti munculnya di one page kliknya di sini. Nah, ini saya mau call to action-nya, saya mau pasang tanam pixelnya di sini ya. Tuh ya. Add this element. Jadi saya di website saya atau landing page saya itu menggunakan one page click, jadi call to action-nya. Jadi nanti setiap orang klik ke setiap button, dia akan diutamakan call to action-nya di sini, sehingga saya mau fokuskan semua pixel di sini. Jadi saya masukkan di sini ya. Setelah muncul add this element ini, button ini setelah saya klik, kemudian muncul ini teman-teman. Kemudian saya pencet yes. Nah, di sini sudah terbaca ya teman-teman ya. Saya event tipenya saya masukkan initial checkout. Oke, kemudian setelah buttonnya kita mau masukkan enter URL keywordnya misalnya. Apa-apa, kita masukkan aja. Misalnya kita event tipenya kita masukkan view content. Kemudian kita masukkan di sini kontennya di web, kita masukin advanced settingnya kita rubah ke IDR teman-teman. Yes, oke, kemudian enter, kemudian save. Ya, sini. Kemudian save. Yes, kita tunggu, kemudian nah ini ya teman-teman ya. Nah ini event ya, jadi nanti ini sudah terpasang event tipenya. Kemudian nanti kalau memang ada traffic masuk, ada dari calon audiens kita atau mungkin waktu kita ngiklan dan sebagainya, traffic banyak masuk, ini dia akan terbaca semua teman-teman untuk datanya di situ. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya untuk kita settingnya di Pixel dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment biar saya lebih semangat untuk membuat video-video berkualitas untuk teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.